khusus buat video kali ini. Oke, khusus buat video kali ini nggak beda sama sharing-sharing sebelumnya, cuma ada satu perbedaan. Kita temanya horor. Guys. Tapi jujur ini video pertama buat yang kayak ginian, jadi sorry kalau misalkan emang public speaking atau storytelling itu kurang baik atau ya itu dan sebagainya. Tapi di video kali ini aku mau share tentang satu atau mungkin dua pengalaman pribadi. Mungkin kata anak-anak zaman sekarang nih, itu mah gak nyata, ya kan? Tapi sebelum mulai ke cerita, aku mau ingetin kalau misalkan kepercayaan sama hal-hal yang kayak gini itu relatif, karena memang itu pilihan. Ya mungkin kalau buat yang udah pernah nonton video-video sebelumnya, aku sering ingetin kalau misalkan setiap orang itu punya hak untuk memilih ya hal yang berbeda, selama itu tidak mengganggu orang lain atau tidak melanggar aturan di masyarakat. Nah, kita ke ceritanya. Oke, ceritanya gak aneh-aneh sih sebenarnya, cuma ya sesuatu yang aku alami sendiri. Jadi gini, waktu itu kalau nggak salah waktu SMA, enggak juga sih. Oh, kalau nggak salah itu waktu semester 1 atau semester 2 kemarin, kan ada event dimana untuk mahasiswa PGSD itu diwajibkan untuk melakukan camping. Tapi karena kebetulan kondisi perekonomian di keluarga aku sedang tidak baik, jadi aku nggak ikut lah ya. Dan ceritanya mereka itu pergi berangkat camping selama 3 hari dan lain sebagainya. Terus pas hari Senin setelahnya itu balik lagi. Ada backsound pelan ya, sorry. Oke, bentar. Nah, sip. Oh, setelah tadi. Jadi mereka tuh udah balik nih. Terus ya pasti sharing-sharing cerita-cerita apa yang kejadian selama di sana, terus gimana serunya selama di camping. Tapi ada sesuatu yang menurut mereka itu agak janggal. Karena nih ya, kebetulan beberapa temen itu yang suka kayak suka bikin video-video gitu, video lucu atau mungkin kayak yang apa ya, yang ikonik yang emang gak diedit, cuma cekrek gitu. Dan apesnya di malam terakhir kalau nggak salah, mereka tuh bikin video senang-senang di tenda malam-malam. Itu sekitar habis maghrib katanya. Nah, mereka ingat nih, karena kan mereka tahu aku suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Ya, bukan suka sih, cuma tertarik. Mereka masih lihat video lah, durasinya cuma berapa menit gitu, nunjukin kayak mereka sama teman-teman aku yang lain itu kalau kayak ketawa-ketawa di tenda, terus lagi ngobrol-ngobrol happy-happy. Terus si teman aku yang pegang HP itu, yang jadi si kameramannya itu zoom ke semuanya dari sisi lain tenda ke sisi sebelahnya, sampai dia tiba-tiba diam si sudut pandangnya itu ngadap ke tenda bagian depan yang kebetulan kan emang nggak ada resletingnya ya, yang itu ngadep ke kayak mungkin kebun atau hutan kayak gitu. Nah, katanya awalnya mereka gak sadar, dan dia itu awalnya niatnya cuma mau videoin si teman aku yang di tengah, friend itu yang lagi ketawa, yang lagi dijailin sama yang lain. Dan pas aku lihat ternyata emang ada sesuatu yang berbeda, kayak oh kayak what gitu. Ternyata pas dinaikin tingkat cahaya dari si ponselnya itu, mereka itu bukan cuma mereka aja. Ternyata di luar tenda itu, tepat di frame pas temen aku sih jadi kameramen ini ngezoom
temen aku yang ketawa, di belakangnya itu ada sesuatu. Dan oh my god, itu kayak udah lama loh sejak terakhir kali aku melihat versi digital dari makhluk yang kayak gitu, yang ketangkap sama kamera peribahasanya. Terus teman-teman aku nanya itu apa, katanya mereka gak ngerti karena dari sudut pandang mereka itu tuh kayak orang, tapi seingat mereka itu nggak ada orang yang kayak gitu. Dan bahkan sebenarnya itu tuh udah waktu buat istirahat, yang otomatis entah itu pihak penjaga tempat atau mungkin panitia sudah kembali ke tendanya masing-masing. Dan kalau misalkan iya itu salah satu panitia, pastinya akan menggunakan pakaian yang berbeda. Ya aku bingung lah terus itu siapa gitu, kok bisa ada perempuan. Aku mintalah ke teman aku, lihat lagi dong sekali lagi, soalnya kan emang penglihatan kurang baik kalau buat di sesuatu yang kurang terang. Aku lihat lagi, dan kalian tahu dia berubah. Awalnya itu aku lihat itu sebagai sesuatu kayak perempuan tinggi jangkung, cantik, rambutnya panjang, pakai baju putih-putih semua kayak gitu, berubah dia gitu lebih pendek dan mukanya jadi lebih kelihatan. Kayak aku bingung, aku sampai diam kayak loh kok berubah gitu. Sampai aku nanya lagi ke teman-teman yang lain, ini apa yang kalian lihat gitu, beda gak sama aku? Dan kata mereka itu anak kecil. Ya padahal jelas yang aku lihat itu kayak remaja perempuan, mungkin tingginya itu kayak sedaya mungkin sedang berdiri di depan tenda teman-teman aku ngadep ke mereka, dan mukanya tidak kelihatan, meski ada mungkin bayangan kayak mata atau sesuatu itu karena gelap juga jadi gak jelas. Aku matiin lah videonya, mikir lagi kok bisa berubah ya. Ini masih video yang tadi kan, aku sampai nanya kayak gitu, dan mereka semua bahkan sampai jujur kalau mereka itu masih agak ngeri karena ya kayak abis nyadar sama itu tuh mereka jadi kayak ngerasa gak nyaman gitu. Dan pas aku ngeliat ke teman-temanku sesuatu takutnya emang mengikuti atau mungkin sesuatu lah yang menempel dan sebagainya, ternyata enggak. Yang aku rasain berbeda itu cuma di video itu aja. Aku buka lagi lah videonya, dan yang ketiga kali ini baru sesuai dengan apa yang dikatakan sama teman-teman aku. Itu anak kecil mungkin kalau misalkan aku kemarin kayak anak SD sekarang itu kayak kelas 3 SD tingginya itu, kayak bajunya itu udah gak tau kayak gimana, rambutnya itu entah panjang kayak oke. Kayaknya aku jadi males buat lihat video itu lagi. Bahkan aku sampai di screenshot dikirimin ke orang tua aku, dan katanya udah gak apa-apa, itu cuma penasaran katanya, cuma pengen ikut masuk tren aja. Soalnya kan orang tua aku juga sampai nanya, itu teman-teman kamu nggak ngelakuin hal-hal yang aneh kan, atau nggak kebablasan kayak terlalu berisik atau mungkin kayak sompral. Dan pas aku tanya mereka, ternyata mereka nggak kayak gitu. Dan aku juga tahu kalau mereka itu bukan tipe perempuan atau remaja kayak anak kuliahan yang emang nakal, normal lah. So ya udah, aku yakin mereka kalau misalkan itu cuma ya sok penasaran yang pengen ikut masuk tren karena tahu mereka gak bakal balik lagi ke sana. Tapi serius, yang bikin aku pengen ketawa itu orang tua aku ngechat kayak gini, udah hapus aja. Oh oke. Dan satu-satunya alasan kalau misalkan orang tua aku udah bilang hapus aja, itu berarti sesuatu itu sebenarnya ngikutin sampai sini. Dan
aku nggak ngasih tahu ke teman-teman aku karena takutnya mereka itu jadi paranoid atau mungkin jadi ya trauma buat video-video pas malam yang kayak gitulah. So, pelajarannya nih buat kalian yang kalau misalkan ada anak-anak vlogger atau yang masih suka bikin video-video sama teman seru-seruan, please lihat waktunya, ingat kalian ada di mana, dan kalau bisa jangan lupa menghargai dengan entah itu sesuatu yang entah kelihatan atau enggak, atau manusia, hewan, atau mungkin tumbuhan, atau mungkin sesuatu yang mungkin kalian kira nggak nyata. Nggak sama sih kayaknya ya. Dan aku bilang aku nggak begitu bisa buat nyeritain sesuatu, oh my god. Dan gitulah, satu dari mungkin sekian ratus atau mungkin ribu pengalaman pribadi yang berhubungan dengan hal-hal bisnis. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya yang mungkin berikutnya bisa aku bisa nyeritain sesuatu yang lebih nyeremin atau kayak cuma dan kalau bisa lain kali kalau misalkan kalian nonton video-video yang kayak gini, jangan lupa berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, karena kita gak tahu kita itu lagi nonton sendiri